Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Alfat, mahasiswa program studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada video saya kali ini, saya akan membahas materi PJOK kelas 7, yaitu pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Adapun kompetensi dasar dalam materi kali ini ialah memahami pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan, memaparkan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu: pertama, siswa dapat mengidentifikasikan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Kedua, siswa dapat menjelaskan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Ketiga, siswa dapat menjelaskan cara menerapkan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Dan yang keempat, siswa dapat menerapkan konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Adapun hal-hal yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu pola makan sehat, hubungan antara makanan dan kesehatan, pengetahuan tentang makanan sehat, dan pengaruh gizi makanan. Pola makan sehat. Mengkonsumsi makanan merupakan kenikmatan tersendiri dalam hidup kita. Tetapi, dalam pemilihan makanan tersebut, kita harus tahu dampak baik atau buruknya bagi tubuh, serta menyehatkan atau menimbulkan penyakit bagi tubuh. Pada kondisi saat ini, sangat penting untuk menjaga pola makan sehat. Kebutuhan nutrisi dari asupan yang kita konsumsi sangat penting untuk membantu tubuh mengatasi penyakit serta gangguan tubuh lainnya. Menjaga pola makanan sehat, bergizi, dan seimbang adalah bagian terpenting untuk mendukung sistem daya tahan tubuh. Mengkonsumsi makanan setiap hari sangat direkomendasikan untuk mencukupi kebutuhan gizi, di mana hal ini merupakan salah satu cara untuk mencegah penyakit dan gangguan pada tubuh. Memiliki daya tahan tubuh dan imunitas yang kuat tentu bisa kita lakukan dengan cara menjaga pola makan yang sehat, bergizi, dan seimbang. Ada dua hal yang terkandung dalam pola makan sehat, yaitu pertama, pola makan. Pola makan adalah kebiasaan makan seseorang setiap hari. Dan yang kedua, yaitu makanan yang sehat. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung beragam nutrisi, zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga dapat kita simpulkan, pola makan sehat adalah pengaturan makanan dengan mempertimbangkan asupan gizi atau nutrisi di dalam yang dibutuhkan oleh tubuh. Hubungan antara makanan dan kesehatan. Guna makanan. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh karena itu, untuk dapat melangsungkan hidup, manusia mutlak memerlukan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan, itulah yang disebut zat makanan atau zat gizi. Zat gizi makanan. Zat gizi makanan terdiri dari: pertama, karbohidrat, kedua, lemak, ketiga, protein, keempat, mineral, kelima, vitamin, dan yang keenam, air. Kegunaan makanan. Dilihat dari sudut ilmu gizi, makanan mempunyai 3 kegunaan, antara lain membangun dan memelihara tubuh. Pertumbuhan manusia sejak dalam kandungan sampai dengan masa remaja terjadi pembentukan sel-sel baru secara besar-besaran. Terlebih lagi pada usia di bawah 5 tahun. Terjadi pertumbuhan yang sangat cepat.
Pembentukan sel-sel baru tersebut diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh, misalnya otot, tulang, darah, otak, dan organ-organ tubuh lainnya. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru diperlukan untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang. Agar tubuh tetap sehat, tubuh harus dipelihara, misalnya bila kehilangan darah akibat luka, kuku yang rusak, dan sel-sel tubuh yang rusak karena sakit perlu segera diperbaiki atau disembuhkan. Untuk perbaikan dan penyempurnaan tersebut, tubuh memerlukan zat gizi, terutama zat pembangun yang terdiri dari protein, mineral, dan air. Fungsi makanan selanjutnya ialah memberikan tenaga kepada tubuh. Manusia hidup harus dapat bergerak. Gerak dapat berupa gerak nyata seperti berjalan, mengangkat benda, makan, minum, dan lain sebagainya. Gerak yang nyata ini disebut gerak sadar. Di samping gerak sadar, ada pula gerakan-gerakan yang tidak nyata, akan tetapi harus dilakukan secara terus-menerus walau dalam keadaan tidak sadar, misalnya pada waktu tidur. Gerakan-gerakan tidak sadar antara lain gerakan jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, gerakan paru-paru untuk bernapas, dan gerakan usus untuk mencerna makanan. Zat gizi yang berguna untuk memberikan tenaga kepada tubuh antara lain karbohidrat, protein, dan lemak. Kegunaan makanan yang ketiga adalah mengatur proses fali tubuh. Fali menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersifat otomatis, mengenai kerja atau gerak alat tubuh. Agar tubuh berfungsi dengan baik, berbagai fungsi fali dalam tubuh harus diatur dan dikoordinasikan, misalnya proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal. Kemudian, proses pembekuan darah bila terjadi pendarahan, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, pembentukan zat pelindung guna menjaga tubuh dari serangan penyakit atau zat yang membahayakan. Zat gizi yang diperlukan untuk mengatur proses fali tersebut disebut zat pelindung, yaitu protein, vitamin, mineral, dan air. Pengetahuan tentang makanan sehat. Apa itu makanan sehat? Makanan dengan gizi sedikit? Salah. Makanan dengan gizi berlebih? Salah. Makanan dengan gizi seimbang? Benar. Jumlah yang cukup sesuai kebutuhan dan dalam perbandingan yang seimbang, plus bersih dari kuman atau zat penyebab penyakit. Pengaruh gizi makanan. Gizi makanan berpengaruh terhadap yang pertama, daya kerja. Kurangnya gizi berpengaruh terhadap kemampuan daya kerja seseorang, di mana orang akan menjadi kurang bergairah, cepat lelah, mengantuk, serta sering sakit. Pengaruh yang kedua adalah berpengaruh terhadap daya tahan. Kurang gizi akan menyebabkan penyakit mudah menyerang. Kelainan gizi yang berat sering berakibat timbul suatu penyakit infeksi. Sebaliknya, penyakit infeksi akan mudah menyerang apabila dalam keadaan gizi kurang. Yang ketiga, pengaruh terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Gizi kurang yang timbul pada masa kanak-kanak selain akan menyebabkan gangguan pertumbuhan jasmani juga akan menyebabkan gangguan perkembangan mental. Seorang yang menderita gizi kurang pada masa kanak-kanak setelah mencapai dewasa, tubuhnya tidak akan mencapai tinggi yang seharusnya dapat dicapai. Selain itu, jaringan-jaringan ototnya juga kurang dapat berkembang. Di samping menyangkut pertumbuhan fisik, tingkat kecerdasan anak juga akan berpengaruh. Hal ini disebabkan karena perkembangan jaringan otak hanya berlangsung sejak anak-anak masih dalam kandungan sampai dengan umur kurang lebih 4 tahun saja. 10 pesan gizi seimbang. Pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. Kedua, banyak makan sayur,
dan cukupi buah-buahan. Oke. 10 pesan gizi seimbang. Pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. Kedua, banyak makan sayuran dan cukupi buah-buahan. Ketiga, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Keenam, membiasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Kedelapan, biasakan baca label pada kemasan makanan. Kesembilan, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kesepuluh, berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal. Sekian video pembelajaran dari saya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.